Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah niki ngaji bareng juga enggak ngerti polanya juga. Ya, yang terhormat nih wonten Bapak Rektor, wonten Mas Zainul Masdi, wonten Ketua Badan Wakaf Mas Warsono Muhammad sedanten saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang enggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan-ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Oh. Jadi kalau sok-sokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang gitu. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain-lain itu? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot aja. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ketika Allah mangzalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah tidak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih karena mbah saya memang ahli usul fikih.
Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari rektor. Nah karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antajma'u bainal ukhtain, kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang, ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bulik kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, buliknya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk enggak minat itu butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah Ngono kok ditakok. nah, ngono kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro, dulu benderanya Profesor Zaini juga. Artinya andai kan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafat-lafat yang ada mahdzufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mala'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa itu masih disebut ka seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi. Wa ja'ala minhumul qiradata ekal qiradah. Mereka atau mislal qirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan.
Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah nopo mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini Sohibul Bait. Nah, enggak ini bukan guyon tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya. Orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama iwal ardi innahu la haqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam pasti Allah tersinggung. Jika lafaz-lafaz yang dimulai wan naziati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu ad-dzauqus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron, macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya, tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah. Min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin sejenis itu, mbok yo jangan yatgha. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh angkuh. Nggih niki pun deal nggih, jenengan harus sepakat saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Nggih monggo Mas di sini. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Baha ya. Tapi Gus, jadi begini. Tadi beliau menyampaikan kan beliau ini min sulalatil aulia ya. Jadi kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang
Masuk UI ini pengen dikenal Allah, malah justru turun jadi dikenal rektor katanya. Tapi Gus, itu menurut saya ya, jadi kalau kita bertarekatnya, nah kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat ya. Tarekat itu dimaknakan taroki, ya taroki artinya naik gitu, jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih, Gus Bahaya dan bapak-bapak ibu, mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani, ya turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik, tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini, kalau hanya tahu jalan naik dan tidak tahu jalan turun, itu repot. Ya. Apalagi Pak Rektor dengan Kepala Badan Wakaf ya, atau para pejabat gitu ya, tahu jalan naik saja tapi nggak tahu jalan turun gitu ya. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik gitu, tapi nggak pernah belajar jalan turun, itu biasanya dekat-dekat turun tuh galau ya. Ya, jadi galau, bingung gitu gimana cara turunnya gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya, waktu masih mu'alimin dulu, masih sanawiyah aliyah, itu saya rasakan betul gitu bahwa naik gunung itu menantang ya, sangat menantang ya. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa di mana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udah nyesel di situ gitu. Mau balik udah jauh, mau terusin juga masih jauh sekali gitu di depannya. Itu Bukit Penyesalan, baina-baina. Tapi ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot ya, keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan, dan itu jauh lebih berat. Ya, jadi menahan pada saat turun itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak ya. Dan ya pada waktu itu ya saya kena musibahnya pada saat turun gitu ya. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki wa tadani gitu ya. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Baha tadi kenal rektor, nanti kenal kepada Allah lagi, balik lagi kepada niat semula insyaallah. Nah, saya ingin sampaikan nih, beliau tadi sedikit sekali ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya nggak tahu nih, dipahami nggak apa yang beliau sampaikan tadi nih? Dipahami nggak? Mulai balaghah, kemudian madah. Ngerti nggak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana turuku ta'bir ya, asalibu ta'bir ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan ya perasaan mereka, mengungkapkan harapan mereka ya. Bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka, itu mewarnai Al-Qur'an. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa, ya bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua dia. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat di Rosat Ulia itu, buat pasca sarjana itu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, silahkan nanti dielaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama, apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran itu ada jalannya, ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan, ada tafsir Al-Quran bil Quran, ada riwayat, kumpulan riwayat ya. Bahkan Al-Quran juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Jadi kalau kita misalnya bertanya-tanya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata zikri itu maksudnya apa gitu? Karena kata zikr itu kan dalam Al-Quran luas ya. Apakah zikr itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah maka hidupnya akan menjadi sempit, akan sumpek, akan resah. Atau zikri di situ maknanya adalah Al-Quran ya. Sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Quran maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan di antara dua makna? Nah, kita lihat. Qala rabbi lima hasyaratini amma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa.
Lalu orang itu mengatakan di akhirat, ya Allah, bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia saya melihat. Kemudian Allah mengatakan, qala kadzalika, itu balasan yang setimpal, atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kau lupakan. Nah, dari ayat ini maka ulama menafsirkan kata zikri. Oh, yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna, yaitu Al-Quran. Nah, ini yang disebut dengan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'duhu. Dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya, ataupun di ayat-ayat yang lain seperti yang Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain, baik itu secara nas, secara sharih, ataupun secara dilalah, secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala sampaikan apa? Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah Ta'ala memberikan, Adam menerima dari Tuhannya kalimat. Fataba alaih. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu, Allah ampuni dosanya, kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh, ada di ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pintu memahami Al-Quran. Tadi Gus Bah bilang sampaikan, ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Quran, dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Quran gak dibiarkan sendiri oleh Rasul, tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang ya, yang mengatakan ini bukan zaman sekarang, zaman dulu sekali. Ba'das sahabah, zaman tabi'in. Saya lupa, mungkin Gus Bah yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash, seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan, ya Imam, kenapa kita capek-capek Anda ajak kami untuk baca hadis? Kenapa Anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang? Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita? Ngapain lagi? Apa kata Amash? Ya ahmaq. Pak, atajidu, apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada sholat 5 waktu secara terperinci? Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan. Sholat 5 waktu itu kayak apa? Banyak rakaatnya seperti apa? Waktunya gimana? Kaifiyatnya seperti apa? Bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan isbagul wudunya kayak apa? Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wudu, madmadoh istinsyaknya pun, kumur-kumurnya masukin air ke hidung, semua diajarkan sama Nabi. Maka Amash mengatakan, dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi bahwa hadis itu menguraikan, menjelaskan, dan menyempurnakan, menambahkan, melengkapi, bahkan yang tidak ada di Al-Quran. Nah, itu pintu memahami Al-Quran. Karena itu tidak boleh dan tidak ada istilahnya namanya ahlul Quran dalam makna bahwa hanya mau Quran saja, nggak mau tahu apa kata hadis. Itu nggak ada istilah dalam Islam. Ilmu yang muktabar selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu yang kedua pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau sebab ini nggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah faham. Dan itu kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan, kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia ditanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa. Kan di Al-Quran tuh ada, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Enggak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun. Begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa.
Nah, saat itulah kemudian diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka syuhada pada saat perang-perang, mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamar. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang nggak tahu, belum ada taklif kepada dia, nggak dosa. Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang. Ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamar pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamar. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamar karena memang belum dijelaskan. Nah, karena itu kita bapak-bapak, saudara-saudara, kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja ketika masa Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ya, Ahlur Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam, dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam, dia nggak ngerti Islam itu apa, atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah nggak benar ya, disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya hukum mereka adalah sama seperti hukum ahlul fatrah. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya orang, mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia misalnya, di negara-negara yang jauh gitu, kemudian kita hukumkan, wah mereka itu adalah orang kafir, mereka itu mukhallat finnar. Belum tentu, kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur. Al-juhud, menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu nggak sampai, dia mau nolak apa? Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia nggak salah kalau nolak. Misalnya hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris, misalnya nih dari medianya, itu aja yang dia konsumsi. Kita nggak punya dai ke sana karena nggak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya, nggak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita nggak pergi ke sana. Kita di sini saja di Indonesia, lalu kita hukumkan orang di sana di mana-mana hanya karena dia tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti kafirun mukhalladun finnar. Enggak, belum tentu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi itu ahlul fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berdakwah, tidak mendahulukan memvonis seseorang, sekelompok orang, tapi tausilud dakwah yang kita utamakan, menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul. Dan yang ketiga yaitu ma'rifatul lughatil arabiyah, itu pintu. Jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat baik dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, kemudian juga ijma' sahabat. Yang kedua adalah sabab nuzul kita faham. Dan yang ketiga itu mengerti ya masalikul Arab ya, bagaimana cara orang Arab bicara, karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala ya menurunkan kitab suci Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita ada ketekunan ya, ini teman-teman semua ya, kalau ada ketekunan ya seperti sekarang kita bisa menikmati ya. Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanya bisa dinikmati oleh para santri ya, di pesantren-pesantren, itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas. Tapi alhamdulillah berkat UII ngaji bareng,
kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah.